Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keindahan kehidupan bisa kita saksikan dari berbagai sisi, juga berbagai aktivitas. Kalau kita melihat tayangan berita maupun film begitu ya, kadang ada pemandangan indah begitu, kadang bangunan-bangunan modern begitu. Kadang juga ada tayangan orang sholat, Pak. Orang sholat berjamaah begitu. Kita kalau melihat di televisi atau di media-media kita, ada tayangan sholat berjamaah. Itu cukup menyenangkan tidak Pak untuk hati kita? Cukup menyenangkan ya, reus gitu. Hampir samalah ketika melihat pemandangan yang indah. Nah maka alhamdulillah kalau tiba-tiba pas kita nonton itu ada kita di situ Pak. Lagi sholat. Wah itu mah lebih lagi. Wah saya sholat berjamaah gitu ya. Nah, itulah makanya ibadah itu menyenangkan sebetulnya. Dan ketika kita gabungkan dengan apa yang telah kita pelajari bahwa pada saat kita beribadah mestinya kita sanggup menghadirkan perasaan bahwa Allah melihat kita atau kita melihat Allah. Dan jika tidak bisa maka yakini bahwa Allah melihat kita. Maka bisa kita bayangkan kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan perasaannya ya. Dan tentu tidak seperti itu. Allah merasa sangat senang tatkala hamba-hambanya ikut ya memenuhi undangannya salat dalam keadaan berjamaah dan beribadah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang cukup berbahagia dengan mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan bab takwa dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kalau bapak-bapak ingin memiliki kitabnya, kurang lebih yang saya anjurkan yang seperti ini. Tapi kalau sudah ada enggak usah beli lagi, seadanya saja. Cuma memang sedikit berbeda ya dalamannya. Kalau ini nanti cukup besar tulisan Arabnya. Nah, dan khotnya khot zaman sekarang. Dan untuk yang setidaknya mengenal ahli hadis zaman modern, maka dalam penulisan kitab ini hadis-hadisnya itu ditahqiq atau tahrijnya berdasar tahqiq atau tahrij dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Di sini ada tulisan Syekh tahqiq ya dan ta'liq. Jadi sebagian hadis diperiksa ulang ya. Siapa punya kemampuan bebas-bebas saja untuk memeriksa ulang apakah sebuah hadis sahih atau tidak. Tetapi di masa sekarang di antara ulama yang melakukan hal itu, meskipun tidak semua menyetujuinya, tetapi minimal karya besar dari Syekh Nasiruddin Al-Albani diakui oleh banyak orang ya. Dan hasilnya memang luar biasa. Beberapa hadis yang
sahih tetaplah sahih. Sebagian yang asalnya dianggap sahih diteliti ulang ternyata tidak sahih. Ini apabila memang kemampuannya ada, itu dipersilahkan. Dan yang telah melakukannya di ayat ini diantaranya adalah Syekh Nasiruddin Muhammad Nasiruddin Al-Albani atau biasa dikenal sebagai Syekh Albani. Dan buku ini ya bukan mempromosikannya, ya, tapi seperti itu adanya. Baik, kita sudah melewati beberapa. Kenapa nggak bisa jalan ini? Baik, beberapa poin di awal bagian takwa ini sudah kita lewati. Di antaranya beberapa ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam ini bukunya, ya. Yang pertama, yang ini teh kemarin sudah kita baca. Baik, kita baca ayat ini. Oh, ini berarti laptop saya sudah nggak beres. Seperti perkiraan kemarin. Acelok-acelokan. Kita baca sambungan ayat-ayat yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini. Ya, ini laptop sudah tua, Pak. Sudah harus dilem biru kata orang. Lem biru teh. Ya, dimanfaatkanlah ya. Baik, bismillah. Semoga tidak. Baik, kita lanjut dengan ayat yang ini. Loh, ngacelak deui kumaha tah. Alimun. Bismillah. Silakan Bapak sambil melanjutkan zikirnya ya kalau belum, atau kalau masih menginginkan berzikir dengan zikir pagi. Saya ulangi Pak ya, silakan. Mohon maaf, saya matikan dulu. Takutnya ada program yang tidak beres. Ya, bab takwa tentu adalah dia hal yang sangat menyentuh dalam diri kita. Itu harus kita pahami sebetul-betulnya karena ketakwaan itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia bahkan pada setiap hari Jumat dinasihatkan dalam ayat-ayat yang dibaca oleh imam tatkala berkhutbah, baik secara langsung atau tidak langsung. Ya. Baik, ini ayatnya. Kita baca Pak ya, supaya tidak ngantuk. Baik, setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mangga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tolak. Surah At-Tolak ini berbicara masalah tolak. Tolak teh bahasa orangna talak, perceraian. Di mana biasa atau umumnya keadaan yang berat bagi seorang wanita setelah ditalak. Wanita zaman dulu, Pak. Wanita zaman sekarang beda. Sebagian bahagia setelah talak. Ya, begitu. Umumnya wanita zaman dulu karena ketergantungan
atau memang umumnya laki-laki lah yang masih berperan utama dalam pencarian nafkah, maka wanita memang sulit umumnya pada keadaan setelah ditalak. Oleh karena Allah menurunkan beberapa ayat tentang jalan keluar. Dalam ayat ini, wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, ya, yaj'al lahu makhraja, niscaya dia akan membukakan bagi dirinya jalan keluar. Maksudnya jalan keluar dari masalah-masalah kehidupan yang sulit. Ya, disebut jalan keluar. Ya, sanes mukakeun panto sanes ya. Jadi kita ada masalah Pak ya. Dan sadarilah bahwa sebagian besar masalah kita yang besar kita tidak selesaikan sendiri. Ya, ujuk-ujuk Pak. Kok beres ya? Nah, itu maka kalau ada yang seperti itu harus yakin, alhamdulillah, bersyukur, itulah pertolongan Allah. Tidak cukup itu, dijamin dia wa yarzuqhu, dan dia maksudnya Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Meskipun ini ternyata tidak hanya diterima oleh orang yang bertakwa. Jadi jangan kaitkan Pak urusan rizki dengan urusan takwa sebetulnya. Karena urusan rizki ini sepele. Allah membagikan rizki kepada seluruh hambanya, mau beriman mau tidak beriman. Ya. Kepada orang yang menentang Allah bahkan diberi rizki. Yang kadang lebih banyak Pak. Maka tidak perlu protes. Tetangga saya sholat tara, misalkan gitu ya. Puasa ente gitu. Bahkan dia berbuat syirik kepada Allah tapi rizkinya luar biasa. Itu masalah rizki memang sepele. Oleh karenanya dunia ini bagi Allah, di sisi Allah sangatlah ringan. Untuk pahala sholat qobliyah subuh saja Allah katakan ya seperti mendapat seluruh dunia dan isinya. Nah, itu karena dunia yang sangat remeh. Yang dimaksud adalah ketika orang itu bertakwa, dia mendapatkan rizki yang tidak diduga-duga, jeung rizki teh nu berkah, nu barokah. Ya. Rizki yang berkah yang akan semakin menguatkan keimanan dan ketakwaannya. Ada sebagian kita kalau diberi rizki suka beda Pak. Ya, zaman berkekurangan mah iya. Kalau masjid rajin Pak, unggal waktos gitunya. Ya. Dulu naik jalan kaki gitu biasa aja. Sudah mulai naik ekonomi sudah beda. Kadang-kadang ada yang jadi malas, malah tidak beribadah kepada Allah. Nah, rizki yang baik itu makin banyak kitanya makin soleh, harta kita juga makin bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Itu yang dimaksud. Rizki di sini rizki yang berkah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan sebagian kita memang seperti ini adanya. Coba Bapak hitung gaji berapa sih? Ya, gaji kita berapa? Ya, alhamdulillah yang rezeki melimpah makanya bapak-bapak ini. Alhamdulillah ngalaya di tengah imah bro di juru bro dipantau. Ya. Jadi nggak ngitung gitu ya. Kalau kayak saya masih ngitung. Alhamdulillah Pak. Kadang-kadang hitung-hitungan kita cocok gitu ya. Maksudnya sebulan penghasilan saya begini. Kok kenapa bisa ya melakukan perkara-perkara yang secara hitungan lebih gitu. Nilai nominalnya. Alhamdulillah itu yang dinamakan rizki yang didapatkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik, semoga kita mengalaminya dan teruslah bertakwa kepada Allah agar demikian adanya selalu. Baik, kita lanjutkan. Setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. In tattaqullaha yaj'al lakum
furqana. Enggak. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir. Baik, sepertinya ada yang terputus ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullah," jika kamu bertakwa. Apabila ada kalimat jika, artinya ini bebas, Pak. Pilihan. Kita boleh iya, boleh tidak. Dan demikian Allah memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya. Anda mau beriman silakan, tidak beriman juga silakan. Dan pada yang demikian ada jikanya. Jika beriman bakal demikian, jika bertakwa bakal demikian, jika sebaliknya bakal demikian, bakal demikian. Maka seluruh pilihan tentu ada konsekuensinya. Dan tentu apabila ada pengandaian yang baik, masa iya kita pilih yang tidak baik. Kata Allah, jika engkau bertakwa, takwa ini sudah ya pembahasannya, jadi takwa kita paham lah ya, kalau kita bilang takwa itu sudah minimal terbayang seperti apa. Jika kalian bertakwa, jika engkau bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, Allah akan jadikan kalian ya furqanan, mempunyai furqan, yaitu kemampuan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ini seperti mudah, tapi susah kenyataannya. Kenapa? Karena terlalu banyak masalah-masalah di sekitar kita yang oleh masyarakat mayoritas dianggap baik. Dan tidak tahu banyak sesungguhnya itu tidak baik. Tentu nanti kalau ukurannya, barometernya adalah agama. Ya. Nah ini nanti kita kalau kita bertakwa kepada Allah, orang lain pada melakukan karena mereka anggap tidak baik, kita tiba-tiba diberitahu kalau perkara itu tidak baik. Dan kita meninggalkannya di tengah-tengah masyarakat banyak yang melakukannya. Bahasa mudahnya kalau terkait dengan urusan syariat, kita menjadi tahu dalil, Pak, dalam beragama. Ya, kita contohkan yang ringan saja. Ada orang sedang sholat berjamaah, imam sudah Allahu Akbar. Dia mah lama banget nggak ngangkat tangan, Pak. Sampai imam sudah Bismillah, mau Alhamdulillah, dia belum ngangkat tangan. Ini banyak yang seperti ini. Nah tiba-tiba kita karena ketakwaan kita kepada Allah dan seterusnya, dapat petunjuk bahwa perintahnya adalah apabila imam bertakbir, engkau juga bertakbir. Jadi nggak nunggu lama. Nah, mungkin yang lain tidak. Kita tahu dalilnya, hadisnya sahih dan seterusnya, kita lakukan itu. Nah, tiba-tiba diberitahu. Ya di antara tiba-tibanya seperti ini. Tiba-tiba datang ke masjid ini, calik, bari ngantosan saudara kita yang sakit, ada pengajian, tiba-tiba dapat ilmu. Itu tiba-tiba namanya. Jadi kita tiba-tiba diberikan oleh Allah kemampuan menilai sesuatu berdasar dalil yang benar bahwa perkara itu tidak benar. Meskipun pandangan orang benar. Contoh Pak, bapak-bapak yang masih punya klub, ya biasanya paguyuban seperti itu ya, baik antara saudara sendiri maupun dengan orang lain yang di situ ada laki-laki dan perempuan. Zaman kita muda mak senang ya Pak, salaman gitu dia. Sebagian masih cipika-cipiki dengan wanita yang bukan mahram Pak, bukan istri kita, bukan anak kita. Sebagian masyarakat kita masih memandang itu perkara yang biasa saja, tidak ada salahnya. Nah, tiba-tiba karena dengan ketakwaan kita, berkembang ilmu kita tahu, ternyata itu tidak boleh.
Soalnya cobaan yang lain masih begitu, Bapak sudah tahu sendirian. Pan keung Pak sendirian. Yang lain mah idar-idar sasalaman ya. Kita sudah diam. Minimal kita ngangkat tangan dari jauh. Nah, ini perkara berat kalau belum ada furqan. Ya. Seperti itu. Baik, panjang lebar nanti bisa dikembangkan sendiri ya. Perkara-perkara yang kita anggap, kita tahu akhirnya itu tidak baik, masyarakat masih memandang baik. Wa yukaffir ankum, dan dia akan mengcover, menutup ya. Pada mirip Pak, kafir itu bukan kasar ya Pak ya. Jadi kalau wahai orang-orang kafir itu bukan kasar. Gampangnya kafir itu kufur. Cover dalam bahasa Inggris. Tutup. Jadi orang yang tertutup hatinya sehingga tidak mengakui kebenaran Islam. Itu kufur. Ya. Nah, yakfur di sini menutup apa itu? Sayyiatikum. Kesalahan-kesalahan. Ya. Jadi sebagian kesalahan kita tidak diketahui orang itu karena ditutupi oleh Allah. Alhamdulillah Pak. Sebagian ada yang dibukakan? Ada ya. Untuk pelajaran bagi orang lain. Sebagian kasus-kasus terungkap. Keburukan-keburukan apalagi zaman sekarang. Zaman medsos mudah menyebar. Alhamdulillah kalau kita punya aib. Alhamdulillah bukan senang dengan keburukan ya. Kita merasa inilah pertolongan Allah ketika kita punya keburukan yang sampai saat ini kadang-kadang masih dikereyeh tapi ditutup oleh Allah. Ditakdirkan orang lain tidak tahu. Itu perlindungan dari Allah. Wa yaghfir lakum, dan tentu mengampuninya. Ditutup dan diampuni. Itulah yang sempurna dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayat-ayat dalam bab ini yang masyhur yang tidak dicantumkan di sini oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Beralih kepada hadis di buku saya atau yang saya kutip, hadis nomor 69. Di situ berapa Pak yang pegang buku? Enggak ada nomor? Mestinya ada nomor supaya jelas. Nomor di sini 69. Bisa geclok ke atas ke bawah terkait dengan penulisan kitab. Kenapa ada yang beda nomornya? Kadang-kadang ada yang hadisnya tidak dicantumkan karena dhaif, atau kadang ada yang satu hadis dibagi dua, ya seperti itu. Sehingga nanti geclok penomoran. Ya. Tapi dalam buku yang saya kutip, jadi saya kutip ya Pak ya dari penulisan ke seperti ini. Jadi buku aslinya tidak seperti ini. Baik, setelah saya. An Abi Hurairah, silakan. Radhiyallahu anhu qala. Jadi kalau baca hadis boleh sepotong-sepotong. Tidak ada aturan harus nyambung perpenggalan. Ya. Untuk yang belajar bahasa Arab sebaiknya harokat akhir tidak dimatikan. Ya, untuk nanti tahu ketika lama-lama nanti yang saya simpan di sini tulisannya saya gundulin semua. Ya, supaya nanti bisa membaca, ya minimal yang dituntut untuk pembacaan huruf gundul adalah bagian terakhir dari satu kalimat. Kenapa? Untuk bagian awal mah rata-rata mengandalkan hafalan. Ya. Jadi kalau nanti Bapak lihat seperti ini, jangan lagi baca yang lain. Gak mungkin bunyi lain. Dia mesti bunyi an. Ya. Sebagian besar nanti hafalan. Yang kayak gini nggak mungkin bunyi lain. Ini bunyi abi. Ya. Apalagi dikaitkan dengan orang, mestilah dia. Ya. Kalau seperti ini bunyi Hurairah. Itu kenapa orang mana yang bisa lebih cepat membaca kitab gundul dan mana yang tidak? Ya seberapa sering dia baca teks yang tidak gundul. Nah, jadi kalau mohon maaf, kita belum pernah menamatkan satu buku hadis pun agak kerepotan ketika nanti disodori kitab gundul. Atau orang yang belum lancar baca Quran juga sama.
tiba-tiba harus belajar tulisan gundul, jangan harap cepat. Karena sebagian besar membaca kitab gundul adalah mengandalkan hafalan. Oh, ini mah tulisan begini. Seperti ini, Pak. Tulisan Allah ini seandainya saya gundulin, bisa baca tidak? Bisa. Ya. Karena memang begitu tulisannya dan tidak bisa baca lain, memang hanya itu. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim saya kasih gundul, bisa baca? Bisa. Itu maksudnya begitu. Jadi nyicil, Pak. Dari mulai membaca biasa, sering-sering, nanti lama-lama bisa membaca yang gundul. Apakah dituntut? Untuk yang tua-tua tidak. Tapi yang muda-muda harus. Kenapa? Literatur ilmiah dalam Islam kebanyakan ada dalam kitab gundul. Ya, meskipun sudah ada yang diharokati, tapi kebanyakan masih gundul. Untuk apa? Untuk membedakan antara orang yang benar-benar berilmu dan yang hanya sekedar ada ilmu tetapi tidak semua dia kuasai. Baik. Berikutnya. Setelah saya, qila ya Rasulullah, man akramun nasi? Qala atqahum. Faqalu laisa an hadza nas'aluka. Nah, ya sama, yang sedang belajar bahasa Arab pemula ini mesti hadza. Jadi enggak ada harokatnya juga bunyi hadza. Taib an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Maksudnya informasi ini yang menemukannya pertama kali adalah sahabat Abu Hurairah. Kemudian disampaikan sampailah kepada kita. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata. Qila, dikatakan, ditanyakan. Jadi beliau bukan mengatakan langsung apa sabda Nabi, tetapi peristiwa yang terjadi, pernah ada segerombolan manusia menanyakan sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya manusia nyeletuk kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, man akramun nasi? Siapa manusia yang paling mulia itu? Atau model seperti apa manusia yang paling mulia itu? Ya. Qala, jawaban Nabi, karena tidak menginginkan, tidak tahu persis apa yang diinginkan oleh penanya. Maka dijawab dengan mudah. Atqahum, yaitu orang yang paling bertakwa. Ini benar apa salah? Benar ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Faqalu, tapi ternyata tidak yang diinginkan. Inilah Rasulullah itu tidak tahu perkara yang gaib, Pak. Tidak semacam mbah dukun. Orang belum nanya, dia sudah tahu apa maksud si penanya. Meskipun sebagian bohong, main tebak-tebakan. Ya. Sebagian dukun kan profesional, Pak, sekarang. Sebelum ditanya, sebelum masuk ke area pemeriksaan sudah ada pendaftaran. Di situ sudah ada kunaon kadieu kan gitunya. Nah, begitu dilaporkan tulisannya ada. Oh, Bapak begini ya. Dia bukan nebak-nebak, memang baca dari hasil awal identifikasi oleh penerima tamunya. Nah, sebagian memang dia mendapat informasi dari jin dia punya, khodam dia punya. Baik, Nabi tidak tahu. Makanya ketika ada orang bertanya dan tidak itu yang diinginkan, laisa an hadza nas'aluka, bukan itu yang kami ingin maksud dari pertanyaan kami. Baik. Nabi tebak lagi nih. Setelah saya, qala fayusufu nabiyullahi, silakan. Ibnu nabiyillahi
ibni nabiyillahi, ibni khalilillahi. Oh, barangkali mau tahu satu orang namanya. Nabi jawab, kalau begitu dialah Yusuf alaihi salam. Dia seorang nabi, anak dari Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Saya terlupa tidak memeriksa nabi-nabi ini siapa, tapi yang disebut Khalilillahi ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi Nabi Yusuf itu masih ada keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, kurang apa Nabi Yusuf? Ya, ketakwaannya, ketampanannya, dan dia keturunan Nabi. Jadi benar dong jawabannya. Ternyata setelah saya, qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan itu yang kami tanyakan padamu. Jadi bukan lagi Pak jawabannya. Makin jelas Nabi tidak tahu perkara gaib. Ya, jangan sok tahu makanya ya. Nah ini bapak-bapak juga boleh pakai ini. Kalau ada orang bertanya dan kita bertanya dan dijawab dengan bukan yang kita inginkan. Laisa an hadza nas'aluka. Ya, bukan itu Pak. Ya. Misalnya bapak datang ke toko, ya, nanya sesuatu dibawakan barang yang lain. Laisa an hadza nas'aluka. Bukan itu yang kami inginkan. Nanti dia biar barang kalau paham ya. Tapi kalau ke Arab Pak nggak usah pakai bahasa Arab Pak. Orang Arab tuh pakai bahasa Indonesia ke kita. Indonesia, Jokowi, murah. Diskon. Itu benar kita yang sedikit itu ya pakai bahasa Arab. Alah karagok gitu, langsung itu bahasa Sunda, bahasa Indonesia ya. Atau bahasa Inggris. Karena percakapan orang-orang di sekitar masjid itu, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dia tidak pakai bahasa yang benar. Ya, pakai bahasa amiyah. Sebagian besar orang tidak tahu. Bahasa apa ini? Ya, beda antara bahasa percakapan dan bahasa ilmu, Pak. Tapi kalau Bapak dengar syekh yang ceramah, itu bahasa yang kita kenal. Bahasa yang dalam ada Quran dan hadis. Bahasa Arab yang benar itu juga dilakukan oleh petugas hotel biasanya. Petugas hotel itu bicara bahasa Arab benar. Karena mereka tahu bahwa tamu hotel itu kebanyakan bukan dari orang Arab situ. Jadi mereka, saya waktu itu sempat ngobrol dan pelayannya orang Yaman. Ya, jadi memang dia berbahasa Arab yang kita ketahui. Ya. Maksudnya adalah jangan kita juga kemudian sok-sokan belajar bahasa Arab karena ingin ngobrol dengan orang Arab nanti pas umroh gitu. Jangan. Kita belajar ibadah saja, utamanya untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Tapi kalau kita bicara dengan bahasa yang benar, mereka tahu gitu. Seperti itu. Ya. Baik. Berikutnya. Setelah saya. Qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Ya. Maka baginda kemudian meneruskan, apakah tentang asal-usul bangsa Arab yang kalian tanyakan kepadaku? Ya, maksudnya apakah tentang orang-orang Arab yang sekarang jadi Islam yang dulunya bukan Islam? Ya, jadi mereka menanyakan seperti apa kondisi manusia yang terbaik dari setelah dia masuk Islam yang dulunya bukan Islam dari kalangan mereka. Ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah saya, khiyaruhum fil jahiliyati. Khiyaruhum fil Islam. Idza faqahu muttafaqun alaihi. Nah, ini benar. Ya. Jadi kalau tak paham wae, Nabi pun tanya maksud dari pertanyaan itu. Dan inilah yang dimaksud atau diinginkan oleh para sahabat yang bertanya. Maka Nabi jawab, yang terbaik di antara orang Arab yang dulunya bukan Islam, sekarang menjadi Islam adalah
khiyaruhum fil jahiliyah. Maka yang terbaik di masa mereka pada masa jahiliyah, manusia Pak, tidak bisa disamakan. Dari mulai kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, kemampuan asal dirinya dari sisi fisik, kemampuan berinteraksi biasa, ya, satu dan lain tidak bisa disamakan. Ya. Dan di masa jahiliyah juga seperti itu. Ada yang hebat dari sisi harta. Dari sebelum Islam. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau termasuk orang yang tidak menerima gangguan dari masyarakat kafir Quraisy pada masa itu, meskipun sudah babarengan bersama Nabi. Kenapa Pak? Orang kaya, orang terpandang. Tidak. Yang disiksa-siksa itu orang bawahan seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Orang model Abu Bakar As-Siddiq tidak kena gangguan. Orang kaya. Siapa lagi? Hamzah. Siapa beliau? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kena gangguan. Kenapa? Anjeunna jegerna. Orang yang kuat, ya. Takut orang kepada Hamzah. Bahkan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disakiti, Hamzah melindunginya. Radhiyallahu anhu. Yang ketiga, tidak kena gangguan dari orang lain, Abu Thalib. Meskipun tidak beriman kepada Nabi, teman-teman mereka, tapi tidak diganggu. Kenapa? Teman manehna. Teman baik, orang terpandang. Ya. Jadi begitulah sampai sekarang. Orang kaya, orang terpandang, orang punya kedudukan, cenderung tidak terkena hukum. Tanda kutip kebal hukum. Itu tiba heula. Ya. Nah, orang-orang ini di masa itu adalah orang-orang yang istimewa. Nah, tetapi khiyaruhum fil Islam, dan dia akan tetap menjadi hebat setelah menjadi Islam. Catatan, idza faqahu. Kalau faham Islam dengan baik. Faqih. Ya. Maka kejadiannya betul. Yang menjadi Islam pertama Abu Bakar, termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama menjadi Islam. Setelah Islam sangat hebat, bahkan mampu menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Begitu Pak ya. Hamzah radhiyallahu anhu pun demikian. Menjadi pahlawan Islam yang akhirnya gugur di medan Uhud apa Badar? Uhud ya. Wafat menjadi pembela Islam. Dan yang tidak menjadi Islam hanya sampai tahapan hidupnya saja dimuliakan, setelah wafatnya tidak, yaitu Abu Thalib tidak menjadi Islam. Baik, hadirin yang hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah manusia. Apabila bapak-bapak sekarang ini hebat, aya nu jeger Pak, mantan preman aya, tinggal dirubah faham Islam jadi jeger masjid. Ngabelaan kalau ada penyerangan kepada masjid atau ada tindakan diskriminasi terhadap masjid, dia akan bela. Ya. Ada yang kaya, alhamdulillah, ayalah ya. Setelah faham Islam, dia akan menjadi pembela Islam dengan hartanya. Dan sebagian kita tidak jeger, tidak kaya, tapi alhamdulillah otaknya cerdas, mampu menyerap ilmu dengan cepat. Silahkan ambil posisi itu, menjadi da'i, menjadi orang yang memberikan nasihat kepada orang lain. Silahkan pilih di mana kita bisa menjadi khiyar pada masa dulu sebelum Islam dan sekarang tatkala Islam. Jadi jawabannya adalah, siapa orang yang paling mulia di antara kami orang-orang Arab pada masa itu? Kata Nabi, orang yang dulu jahiliyah hebat, sekarang Islam dalam keadaan faqih,
dalam keadaan faham betul tentang keislamannya, dia akan menjadi khiyar, orang yang terbaik. Ya, seperti itu. Hadis muttafaqun alaih. Demikian Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenai pelajaran masa lalu kita sudahlah. Ya. Kita lewati, dan sekarang apa adanya diri kita menjadi Islam, maka untuk menjadi yang terbaik berusahalah faqih. Ya. Maka alhamdulillah kalau jalannya sudah mulai terbuka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah menghendaki kebaikan atas diri seseorang, dia akan dibuat faqih kepada agama. Di antaranya kalau kita memang bukan orang jenis dulu mesantren, tiba-tiba seneng ngaji. Ya, ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang begitu. Ya. Dan terus sampai nanti faqih, sehingga diangkat kedudukan kita oleh Allah, semoga dunia dan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Insyaallah berjumpa kembali pekan depan dengan bab atau hadis yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.